Tapi nih, gak jarang juga kaum hawa yang ngeluh kalau darah haidnya sedikit. Malahan terkadang bisa cuma beberapa tetes aja dalam sehari. Wah, kok bisa ya? Kalau mau tahu penjelasannya, yuk tonton video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Rara dari Halo Dokter. Setiap wanita memiliki siklus menstruasi yang berbeda-beda tiap bulannya. Bahkan, sebagian wanita ada loh yang mengalami perdarahan menstruasi yang lebih sedikit dibanding wanita lainnya. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan hipomenore. Ada banyak hal yang bisa meningkatkan resiko terjadinya hipomenore tersebut, mulai dari faktor usia, gaya hidup, sampai riwayat penyakit. Oke, sekarang saya akan sebutin hal-hal apa saja sih yang bisa menyebabkan haid menjadi sedikit. Simak ya. Yang pertama, faktor genetik. Sebelum buru-buru periksa ke dokter kalau kamu mengalami darah haid yang sedikit, coba deh tanya ibu atau saudara perempuan kamu. Mereka kalau lagi mens kayak gitu juga nggak? Kalau iya, berarti darah haid sedikit yang kamu alami bisa jadi disebabkan oleh faktor genetik alias keturunan. Jadi jangan simpan masalah ini sendirian ya. Alangkah baiknya kalau kamu ngomong ke keluarga apa yang kamu rasain, siapa tahu ada salah satu dari mereka yang juga mengalami hal yang sama seperti kamu dan tahu cara mengatasinya. Yang kedua adalah faktor usia. Remaja yang baru masuk masa puber atau wanita yang akan memasuki masa menopause memang lebih sering mengeluhkan keluarnya darah menstruasi yang sedikit nih. Kenapa begitu? Karena pada masa-masa tersebut, kadar hormon di dalam tubuh yang berperan dalam siklus menstruasi mengalami perubahan. Perubahan ini nih yang bisa bikin darah haid kamu jadi sedikit. Lanjut ke penyebab yang ketiga, yaitu gaya hidup. Kalau kamu punya kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol, bahkan termasuk stres dan olahraga secara berlebihan, itu bisa mempengaruhi siklus haidmu dan bisa mengakibatkan darah haidmu jadi sedikit loh. Makanya, kalau memang masalah haid ini cenderung terjadi saat kamu stres, coba deh lakukan cara-cara yang bisa menenangkan pikiranmu, misalnya relaksasi atau meditasi. Terus, kalau ternyata penyebabnya adalah kebiasaan merokok, mulai sekarang coba ya pelan-pelan untuk berhenti merokok. Memang nggak mudah sih, tapi kalau kamu beneran niat dan konsisten untuk berhenti merokok, kamu pasti bisa kok. Jangan menyerah sebelum berusaha ya. Lagian nih, sampai sekarang nggak ada tuh penelitian yang mengatakan bahwa merokok punya nilai positif atau menguntungkan kamu. Malahan sebaliknya nih, ada banyak penyakit serius yang bisa timbul akibat merokok. Jadi mulai sekarang, yuk kita belajar pola hidup sehat. Next, penyebab yang keempat yaitu penggunaan alat kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi seperti pil KB, KB susuk, atau suntik KB juga bisa menyebabkan volume darah haid jadi sedikit loh. Bahkan bisa juga nih membuat periode menstruasi jadi lebih singkat dibandingkan sebelum menggunakan alat kontrasepsi. Kok bisa ya dok? Ya bisa dong, karena alat kontrasepsi ini bisa menyebabkan penipisan lapisan rahim sehingga kehamilan jadi tertunda. Akibatnya bisa berimbas pada volume darah haid yang keluar tiap bulan deh. Penyebab yang kelima adalah kehamilan. Kalau kamu memang lagi merencanakan kehamilan, bahkan sedang mengikuti program hamil, terus tiba-tiba nih jumlah haidmu lebih sedikit dari biasanya. Wah, bisa jadi tuh bukan haid, melainkan tanda dari kamu sudah mengandung buah hati yang ditunggu-tunggu loh. Kondisi ini disebut dengan perdarahan implantasi dan merupakan salah satu tanda yang umum muncul di awal masa kehamilan. Tapi karena mirip sama menstruasi, nggak heran nih banyak wanita yang menganggap ini hanya menstruasi biasa dan nggak sadar bahwa sebenarnya dirinya lagi hamil. Makanya, untuk memastikannya coba deh cek dengan test pack atau periksakan diri ke dokter kandungan. Siapa tahu kamu benar-benar hamil. Kalau benar begitu, selamat ya! Masuk ke penyebab yang keenam, yaitu kondisi PCOS atau sindrom ovarium polikistik. Pada wanita dengan penyakit PCOS bisa menimbulkan beragam dampak, mulai dari menyebabkan ketidakseimbangan hormon, menghentikan terjadinya ovulasi, membuat periode menstruasi lebih pendek daripada biasanya, dan termasuk menyebabkan darah haid yang keluar menjadi lebih sedikit. Kalau memang sedikitnya darah haid yang kamu alami disebabkan oleh kondisi ini, biasanya kamu juga akan mengalami gejala lainnya seperti gampang capek,
tumbuhnya rambut berlebih di area wajah atau kaki, dan juga penurunan tingkat kesuburan atau infertilitas. Nah, kalau ternyata benar haid sedikit yang kamu alami disertai sama gejala-gejala tadi, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter, biar dokter bisa melakukan nih pemeriksaan lebih lanjut sekaligus menentukan penanganan yang tepat untuk kamu. Oke, sekarang penyebab yang terakhir nih, yaitu mengalami sindrom Asherman. Sindrom Asherman adalah kondisi terbentuknya jaringan parut di dalam rahim atau leher rahim. Biasanya kondisi ini dialami oleh wanita yang baru menjalani operasi pada rahim termasuk kuret. Nah, terbentuknya jaringan parut itulah yang kemudian bisa menimbulkan beragam gangguan di dalam tubuh, termasuk keluarnya darah haid yang jadi sedikit. Bahkan nih, sebagian wanita dengan sindrom ini juga bisa mengalami rasa sakit menjelang menstruasi, tapi nggak mengalami perdarahan menstruasi sama sekali loh. Yang perlu kamu ingat baik-baik, di setiap wanita yang mengalami haid sedikit, penyebabnya bisa berbeda-beda ya. Jadi kamu nggak bisa tuh asal tebak, oh penyebab saya ini kali ya, bukan deh penyebab saya itu kayaknya deh. Kamu harus ingat bahwa karena ini termasuk kondisi medis, jadi kamu nggak dianjurkan tebak-tebak buah manggis, karena penanganannya perlu disesuaikan dengan penyebabnya. Jadi, kalau kamu mengalami haid sedikit dan mau tahu apa penyebabnya, kamu perlu memeriksakan diri ke dokter. Bukan karena dokternya mau cari untung kok, enggak sama sekali. Tapi untuk memastikan apa penyebabnya, diperlukan keahlian dan pemeriksaan khusus yang hanya bisa dilakukan oleh dokter, khususnya dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Hal ini juga bisa menentukan penanganan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah yang kamu alami. Intinya, penanganan yang tepat disesuaikan sama penyebab yang mendasarinya. Jadi gini, misalnya haid sedikit yang kamu alami disebabkan oleh penyakit PCOS, nah maka dokter akan terlebih dahulu nih mengobati penyakit PCOS itu, biar menstruasi kamu bisa kembali normal dan darah haidmu nggak sedikit lagi deh. Tapi kalau ternyata setelah diperiksa dokter penyebabnya adalah kebiasaan buruk atau pola hidup yang kurang sehat, mungkin dokter akan melakukan penanganan lainnya dan menganjurkan kamu untuk mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, olahraga secara rutin, cukup istirahat, dan kelola stres dengan baik. Terus dok, kalau ternyata penyebabnya karena alat kontrasepsi yang saya pakai, gimana dong cara mengatasinya? Ya, kalau ternyata alat kontrasepsimu yang menyebabkan darah haidmu sedikit, tentu dokter akan memeriksa dulu, melihat lagi apakah ini artinya penggunaan KB tersebut dapat menyebabkan gangguan lain yang berpengaruh pada kesehatan dan kenyamananmu. Kalau iya, maka dokter akan merekomendasikan alat kontrasepsi jenis lainnya yang tentunya lebih cocok dengan kondisimu dan gak mengganggu haidmu. Jadi, kamu tetap bisa mencegah kehamilan tanpa perlu khawatir menstruasimu terganggu. Well, itulah semua informasi yang perlu kamu tahu soal penyebab haid sedikit dan cara mengatasinya. Intinya sih, walau memang terkesan sepele, tapi haid sedikit ini perlu banget kamu waspadai. Mengingat ini juga bisa jadi tanda adanya kondisi serius yang kamu derita. So, tetaplah peka terhadap segala perubahan yang terjadi pada dirimu ya, biar kalau ada apa-apa penanganannya bisa langsung dilakukan. Oke deh, segitu dulu ya informasi yang bisa saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.